Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alikbar Arifin dari kelas 04 TPLP 006. Di sini saya akan menjelaskan artikel dari Cloud Computing, review IP address V4 dan V6, dan review domain dan DNS. Yang pertama ada Cloud Computing. Cloud Computing adalah layanan komputasi termasuk server, penyimpanan, basis data, jaringan, perangkat lunak, analitik, dan intelijen melalui internet atau awan untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan skala ekonomis. Anda biasanya hanya membayar untuk layanan cloud yang Anda gunakan, membantu Anda menurunkan biaya pengoperasian, menjalankan infrastruktur dengan lebih efisien, dan menskalakan seiring perubahan kebutuhan bisnis Anda. Singkatnya, cloud computing merupakan sebuah sistem yang mengolah data yang kita gunakan melalui jaringan internet. Teknik cloud computing sangat bergantung pada internet untuk penggunanya karena pengolahan data serta pemakaian aplikasi membutuhkan internet untuk dapat dilakukan. Tujuan dari ketergantungan terhadap internet ialah konektivitas antar komputer atau antar user sehingga semuanya dapat mengakses data tersebut secara bersamaan atau real time. Yang kedua ada konsep dasar. Sebelum terjun dalam bisnis komputasi awan, maka sebaiknya pahami dulu apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan kumpulan dari berbagai perangkat atau sistem komputer yang terintegrasi menjadi satu atau saling terhubung dalam satu jaringan yang dapat digunakan oleh pihak lain atau luar secara on-demand service. Kumpulan berbagai perangkat tersebut memang bisa saja berada di satu tempat ataupun dimiliki oleh satu pihak, namun bisa juga berada di berbagai tempat serta dimiliki oleh berbagai orang atau perusahaan yang bekerja sama untuk menyediakan jasa komputasi awan tersebut. Yang ketiga ada sejarah. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ide komputasi awan sudah sejak tahun 1950-an dan 60-an. Namun penerapan cloud computing mulai mendapatkan daya tarik nyata ketika IBM meluncurkan mesin virtualnya pada tahun 1970-an. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, mesin virtual adalah komputer perangkat lunak yang seperti komputer fisik menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Pada tahun 2008, Microsoft meluncurkan platform aplikasi Cloud Azure. Aplikasi cloud memungkinkan untuk berbagi file, tautan, musik, dan video di internet. Karena berada di cloud, mereka yang tidak serta merta harus menghabiskan ruang penyimpanan di komputer atau perangkat pengguna. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, penerapan 5G diharapkan pada tahun 2020. Dan belanja pengguna akhir diperkirakan mencapai lebih dari 180 miliar dolar pada tahun 2015. Yang keempat ada perkembangan. Cloud computing atau komputasi awan akan sangat berguna bagi bisnis Anda. Inovasi teknologi yang satu ini memungkinkan Anda untuk bisa menyimpan data dengan mudah dan hemat. Tak perlu lagi menggunakan alat penyimpanan tradisional seperti hard disk yang sangat memakan ruang. Sebab komputasi awan menyimpan data dalam penyimpanan digital yang ada di jaringan internet. Yang kelima ada manfaat. Bermodalkan internet, Anda dapat melakukan apa saja, baik itu pekerjaan Anda maupun untuk hiburan Anda. Yang Anda perlukan adalah sebuah perangkat yang terhubung dengan internet dan Anda dapat menikmati kelebihannya. Yang keenam ada tantangan. Cloud computing tergolong suatu inovasi teknologi yang masih baru, mulai meluas implementasinya. Perusahaan mulai berangsur-angsur melakukan migrasi data ke cloud, bahkan mereka yang tidak berbasis teknologi. Hal ini memang bisa menjadi angin segar bagi operasional perusahaan. Yang selanjutnya di sini ada review IP address V4 dan V6. Yang pertama ada IP address V4. IPv4 adalah versi keempat dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengirimkan paket data melalui jaringan komputer. Metode internet working berbasis standar di internet dan jaringan packet
switched lainnya. IPv4 merupakan versi pertama teknologi yang diproduksi oleh ARPANET, yaitu sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. B. Fungsi. Fungsi dari IPv4 adalah memberikan identifikasi unik pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Setiap perangkat yang terhubung ke internet diberikan alamat IP yang unik untuk membedakan dan mengidentifikasi perangkat tersebut dalam jaringan. Baik, yang kedua ada IP address V6. IP address V6 adalah label numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan antarmuka jaringan komputer atau node jaringan yang berpartisipasi dalam jaringan komputer menggunakan IPv6. Alamat IP disertakan dalam header paket untuk menunjukkan sumber dan tujuan setiap paket. Alamat IP tujuan digunakan untuk membuat keputusan tentang perutaian paket IP ke jaringan lain. Yang B ada format alamat. Alamat IPv4 terdiri dari 228 bit. Untuk masing-masing metodologi pengalamatan dan perutaian utama, berbagai format alamat dikenali dengan membagi 128 bit alamat menjadi kelompok bit dan menggunakan aturan yang ditetapkan untuk mengaitkan nilai kelompok bit ini dengan fitur pengalaman khusus. Baik, selanjutnya ada review domain dan DNS. Yang pertama ada review domain. Domain rating adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan otoritas suatu domain. Domain rating dikembangkan oleh Ahrefs, salah satu dari CEO terkemuka yang memberikan data dan wawasan tentang kinerja suatu situs web. Domain rating diberikan pada skala 0 hingga 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan otoritas yang lebih besar. Semakin tinggi DR, website Anda semakin sulit untuk meningkatkan nilai DR. Yang B ada bagaimana domain rating dihitung. Perhitungan domain rating dilakukan oleh algoritma yang kompleks dan rinci. Namun mereka mengungkapkan bahwa perhitungan domain rating berdasarkan sejumlah besar data yang termasuk dalam profil backlink suatu domain. Data tersebut mencakup jumlah backlink, kualitas backlink, otoritas domain yang memberikan backlink, dan faktor-faktor lain yang relevan. Yang kedua ada review DNS. Domain Name System atau DNS adalah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Mengapa DNS penting? Karena jika tidak ada DNS, kita harus mengetikkan IP address untuk mengakses sebuah website. Hal ini akan menyulitkan pengguna karena IP address yang berisi angka yang sulit dimengerti dan dihafal. Contohnya seperti IP address dari google.com, yaitu 172.217.0.142. Dengan ada DNS, Anda cukup menuliskan domain di dalam address Anda. Baik, di sini ada fungsi dari DTS. Yang pertama ada mengidentifikasi komputer address dalam sebuah jaringan. Yang kedua melakukan permintaan informasi IP address berdasarkan domain website. Yang ketiga melakukan permintaan informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang keempat, menyediakan IP address untuk setiap host. Yang kelima, menemukan data yang sesuai di database server dan menampilkan ke browser klien. Baik, di sini saya memiliki studi kasus. Perusahaan fiksi ABC Corp ingin mendirikan situs web mereka sendiri untuk meningkatkan visibilitas outlet mereka. Mereka memutuskan untuk menggunakan nama domain yaitu abccorp.com. Pertama, mereka perlu mendaftarkan domain tersebut melalui register domain. Setelah semua pengaturan DNS selesai, ketika seseorang mengakses abccorp.com di browser mereka, permintaan tersebut akan diarahkan melalui DNS ke server hosting ABC Corp di AWS, di mana situs web mereka disimpan. Dengan demikian, situs web ABC Corp
dapat diakses secara online melalui nama domain mereka. Baik, kesimpulan dari studi kasus ini adalah ABC Corp ingin mendirikan situs web mereka dengan nama domain abccorp.com. Untuk mencapai ini, mereka perlu melakukan langkah-langkah berikut. Di sini ada 5 langkah-langkahnya. Baik, segitu saja dari artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.